Oke, selamat pagi Bu Sri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Maksum, selamat pagi juga. Alhamdulillah selamat pagi juga Bu. Kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Baik Pak, Oke, silakan. sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coach kali ini? Ada hal khusus yang ingin didiskusikan? Iya Pak, saya itu lagi bingung ini Pak dengan apa yang terjadi pada saya akhir-akhir ini. Itu Pak. Kira-kira bingungnya kenapa ya Bu? Gimana ya Pak, saya itu kok sekarang jadi sering ninggalin anak saya pelajaran di kelas. Pelajaran kalau saya tinggal ya mereka jadi kesulitan prakteknya. Oh, oke. Berarti tujuan yang akan kita capai nanti untuk sesi coach tadi ini apa ya Bu ya? Saya ingin bisa menjadi guru yang baik dan bisa mendampingi anak saya untuk menguasai kompetensinya dengan baik juga, Pak. Apalagi mereka anak-anak busana yang harus memiliki kompetensi dalam hal membuat produk busana, Pak. Tuh. Oke, berarti Ibu ingin menjadi guru yang baik dan juga anak-anak nanti kompetensinya terkait membuat produk juga baik, nggih. Itu Oke, yang Pak. akan tujuan yang akan nanti Ibu inginkan. Nah, Betul, menurut Pak. Bu, guru yang baik itu yang definisi yang seperti apa yang Ibu inginkan nanti? Guru yang baik itu ketika anak saya belajar ya saya bisa memfasilitasi mereka dengan baik, Pak. Karena kebetulan sekarang itu pelajaran praktek ya saya bisa memfasilitasi mereka dalam mengerjakan pelajaran praktek itu, Pak. Gimana langkah-langkah proses pembuatan produknya begitu. Kemudian anak-anak merasa senang ketika dia itu bisa mencapai kompetensi yang dia inginkan juga itu, Pak. Oke. Untuk ukuran keberhasilan anak tersebut yang nanti mencapai kompetensi yang diinginkan itu kompetensi yang bagaimana sih, Bu? Eh, Anak bisa membuat produk busana dengan baik, Pak, dan bisa memenuhi QC karena memang mereka di jurusan tata busana ya, Pak. Meskipun nanti dalam penilaiannya saya juga melihat dari kemampuan dari anak masing-masing itu tentunya tidak sama, Pak. Begitu, Pak. Menurut Ibu untuk produk yang sekarang dihasilkan sudah baik atau bagaimana? Sebenarnya anak-anak itu produknya sudah bagus, Pak. Cuman yaitu karena saya tinggalkan, Pak, akhir-akhir ini. Jadi mereka mungkin merasa kebingungan dalam melalui tahapan-tahapan pembuatan produk busana dengan desain yang berbeda, Pak. Itu. Oke, kalau menurut Ibu untuk kalau kita hitung pakai level atau skala, sekarang untuk produk yang dihasilkan berada di level yang keberapa ya kalau pakai skala 1:10? Wah, ya sekitar 75 lah, Pak. Sudah hanya sebatas memenuhi standar saja gitu. Oke. Terus nanti untuk hasil dianggap berhasil itu nanti skala berapa yang diinginkan Ibu? Saya memberikan standar ya paling enggak anak itu minimal meraih 85 atau 95 lah, Pak. Itu. Jadi ingin skala ke 95 ya. Kira-kira langkah yang Ibu lakukan agar anak nanti bisa menghasilkan eh, kompetensinya dengan nilai skala 95 itu bagaimana? Ya. Itu, Pak. Karena masalahnya itu saya sering meninggalkan anak saya untuk kegiatan yang lain, tentunya ini yang jadi kebingungan saya, Pak. Satu sisi itu tugas sekolah juga,
untuk memajukan sekolah, satu sisi saya punya tugas untuk membantu anak-anak dalam meningkatkan kompetensinya, Pak. Yang akan saya lakukan mungkin di satu pihak saya akan mengkomunikasikan dengan pihak sekolah agar tugas-tugas saya agak dikurangi, Pak. Yang kedua, untuk siswa saya harus mengantisipasi ketika saya masih mendapatkan tugas, maka saya harus mengantisipasi gimana caranya ketika saya tidak bisa mendampingi mereka, tapi mereka bisa mengerjakan dengan baik, Pak, tugas-tugas itu. Jadi tadi ada dua yang Ibu sebutkan ya, terkait satunya adalah meminta mengurangi tugas kepada atasan, dan yang kedua dengan cara tadi yang sudah disebutkan Ibu. Kira-kira apakah memungkinkan meminta pengurangan tugas? Nanti coba saya konfirmasikan, Pak. Ya paling tidak kalau tidak dikurangi mungkin tugasnya bisa dijadwalkan yang tidak berbarengan dengan saya mengajar praktek, Pak. Itu. Berarti apakah selama ini tugas yang diberikan itu berbarengan dengan jadwal praktek Ibu? Kebetulan sering bersamaan, Pak, hari Rabu terus, Pak. Lah ini yang saya jadi kebingungan, Pak, karena setiap Rabu ini anak kelas 11 harus praktek membuat produk busana sehingga mereka tidak bisa saya dampingi begitu, Pak. Berarti setiap Rabu praktek yang Ibu lakukan di hari Rabu terus, nggih? Nggih, Pak. Dan kebetulan tugasnya juga di hari Rabu. Iya, Pak. Kira-kira ada alternatif agar pada saat praktik juga ada tugas, bagaimana cara Ibu mengkondisikan anak-anak? Saya itu pernah, Pak, ketika kewalahan mengajar di kelas, karena saya harus mengajar 36 siswa, itu ketika ada anak yang tanya, maka saya meminta tolong temannya yang sudah mengerjakan lebih dulu untuk ikut membantu ngajari temannya yang belum bisa itu, Pak. Jadi semacam tutorial sebaya. Kayaknya ini bisa saya terapkan, Pak, ketika nanti saya pas tidak bisa mendampingi mereka sepenuhnya di kelas itu, Pak. Menurut Ibu, itu nanti akan efektif? Ya, paling tidak nanti akan membantu anak-anak itu yang kesulitan melakukan tahapan-tahapan selanjutnya, Pak, karena ada teman-teman mereka yang sudah bisa mengerjakannya gitu. Jadi seperti itu ya. Terus kira-kira ada cara lain? Cara apa ya, Pak? Mungkin saya akan mencoba membuat kelompok, Pak. Nah, ini Pak, saya malah jadi kepikiran, Pak. Saya akan mengamati dari hasil produk yang kemarin-kemarin, maka kan akan terlihat itu, Pak, dari anak-anak yang dia itu kemampuannya memiliki kemampuan yang lebih daripada teman-temannya. Nah, itu nanti akan saya berikan kelompok-kelompok, misalnya sekelompok saya bagi menjadi 6 orang ya, Pak, ya. Karena 36 kan berarti 6 orang, saya bagi 6 kelompok gitu. Nah, saya nanti akan mencoba 1:1, Pak, dalam artian ada 3 kelompok yang kompetensinya agak kurang, nanti saya gabungkan dengan 3 kelompok. 3 siswa yang kompetensinya kurang akan saya gabungkan dengan 3 siswa yang kompetensinya lebih, Pak. Harapan saya nanti ketika kegiatan praktek yang memiliki kemampuan lebih ini bisa mendampingi temannya yang kurang gitu, Pak. Jadi bisa saling membantu. Gitu. Kalau menurut pengamatan Ibu, sekarang itu tingkat antara anak yang sudah mampu dengan yang belum itu berapa ya? Berapa persen ya? Kalau kemarin saya lihat dari hasil pengamatan saya, Pak, itu sebenarnya karena kelas 11 ya, Pak, ya, mereka sudah ada 65%-an, Pak, yang sudah memiliki kemampuan lebih bagus gitu. Jadi kayaknya itu bisa saya lakukan untuk memecahkan permasalahan kali ini, Pak. Berarti nanti dengan 60% itu bisa bertambah dengan tutor sebaya. Begitu, Ibu?
Ya, jadi yang 60% ini harapan saya nanti bisa membantu teman-temannya yang masih belum paham bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan produk busana gitu, Pak. Oke. Apakah kira-kira ada kolaborasi dengan guru yang lain itu apakah bisa membantu Ibu atau tidak? Nah, sebenarnya bisa, Pak. Mungkin saya juga bisa minta bantuan dari teman saya yang pas tidak ada jam, Pak. Ketika saya ada tugas keluar gitu, nah ini teman saya yang pas tidak ada jam, mungkin saya minta bantuannya untuk memantau, Pak, kelas tersebut agar tetap terkondisi dan mereka bisa mengerjakan praktek dengan baik, Pak. Dan nanti mungkin bisa saya komunikasikan dengan K3 Pak atau ketua jurusan agar ketika saya ada tugas keluar nanti teman saya yang tidak ada jam itu malah bisa mendampingi di kelas Pak gitu. Berarti sudah sudah ada gambaran ya Bu tentang yang nanti akan Ibu lakukan. Jadi Iya Pak. bagus ya, bagus sekali ternyata sudah mendapatkan. Kira-kira itu akan dilakukan kapan ya Bu ya? Eh, karena saya tadi baru saja melaksanakan kegiatan Pak atau pembelajaran hari ini hari Senin, insya Allah Pak minggu depan akan saya terapkan langkah itu Pak. Ini saya sudah mulai semangat ini Pak cari solusi ini Pak. Nanti Wah, akan saya luar lakukan biasa. ya persiapan untuk minggu depan Pak. Jadi akan dilaksanakan minggu depan. Kira-kira yang terlibat siapa saja ya? Yang terlibat nanti tentunya K3 Pak atau ketua jurusan karena saya harus berembuk sama beliau minta izin dan juga ini Pak teman sejawat saya Pak yang sama-sama ngajar di busana Pak untuk membantu saya untuk mendampingi anak-anak ketika pembelajaran begitu. Oke, bagus. Kira-kira nanti kalau itu sudah terlaksana, apakah nanti akan mampu meningkatkan yang tadinya 60% menjadi 95%? Insya Allah bisa Pak, saya yakin karena anak itu kemarin terkendala ketika dia sudah menjahit lengan, dia nggak tahu harus menjahit kerah caranya gimana gitu Pak. Tapi Oke, suatu ketika sempat terbantu ketika ada beberapa siswa yang sudah saya ajari cara jahitnya kerah Pak, dia bisa ngajari temennya. Dengan seperti oke. itu, insya Allah bisa membantu Pak. Dan yang pasti dengan dibantu teman sejawat untuk mendampingi, tentunya ketika anak-anak yang benar-benar sulit dipahamkan oleh teman sejawatnya bisa komunikasi langsung dengan guru yang mendampingi tersebut Pak. Oke, bagus. Berarti sudah ada rencana yang akan dilakukan minggu depan ya. Betul Pak, ya. Kira-kira terhadap tadi yang sudah direncanakan, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang tadi sudah dibuat? Insya Allah saya akan tetap meningkatkan pembelajaran anak-anak di kelas Pak, karena saya sebagai guru harus memfasilitasi mereka untuk mencapai kompetensi dengan baik Pak. Itu yang kedua, saya tetap akan mengkomunikasikan dengan sekolah agar diadakan penjadwalan yang berbeda hari untuk kegiatan-kegiatan sekolah yang harus saya kerjakan Pak. Itu sehingga nanti semuanya bisa berjalan dengan baik gitu Pak. Wah, luar biasa komitmennya ya. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Terus kira-kira tahunnya nanti sudah berhasil bagaimana gitu? Iya Pak, saya akan melakukan pengamatan Pak. Besok sekitar minggu depan saya laksanakan ya Pak. Nah, maka minggu depannya lagi juga akan saya lakukan pengamatan lagi Pak. Nanti insya Allah saya setiap pertemuan akan melihat kemajuan dari hasil produknya anak-anak Pak. Wah, luar biasa. Nanti kita bisa ketemu lagi, membahas lagi apakah bagaimana hasilnya yang tadi sudah direncanakan Ibu, sudah dilaksanakan. Ya, Pak. Semoga besok kita ketemu lagi sudah berhasil. Siap Pak, besok saya bertemu Bapak, insya Allah saya sudah senang sekali Pak mengerjakan apa tahapan-tahapan itu dan bisa terlihat nanti anak-anak lebih kompeten lagi, begitu Pak. Luar biasa. Untuk coach hari ini kayaknya sudah cukup ya. Oh,
C, Pak. Terima kasih sekali, Pak. Alhamdulillah ini saya sudah agak plong ini, Pak. Ringan beban pikiran saya beberapa hari ini yang menghantui saya, Pak, karena merasa bersalah. Terima kasih sekali, Pak Masong, atas Ya. obrolan kali ini. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Baik, Pak. Monggo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu.